Halo, perkenalkan nama saya Candika Chandra. Saya dari program studi akuntansi angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, dengan mata pelajaran komputer bisnis, saya akan mentutorialkan bagaimana caranya menggunakan Excel di chapter data analysis. Oke, di chapter pertama ada sort. Misalkan ada data seperti ini. Kita ingin mensortnya berdasarkan nama misalkan. Oke. Jadi caranya ke data, kemudian sort dari A sampai Z, maka namanya akan berurutan dari A sampai Z. Bisa juga sebaliknya dari Z sampai A. Oke, kemudian dari sales juga bisa dari yang terkecil hingga yang terbesar. Seperti itu. Kemudian dari negara juga bisa dari UK sampai USA, dan kuarter juga bisa dari kuarter 1 sampai dengan kuarter 4. Oke. Setelah itu kita juga bisa mensort datanya berdasarkan warna selnya. Oke, jadi caranya kita blok, kemudian klik sort. Setelah itu sort on cell color, kemudian copy level, warnanya copy level lagi, warnanya kita ganti, kemudian klik OK, maka otomatis semuanya akan tersort berdasarkan warna yang kita pilih. Oke, bisa juga kita mensort berdasarkan sales. Misalkan di sini sales dari yang terkecil hingga terbesar, dari tadi ya sama. Oke, setelah itu lanjut ke chapter filter. Oke, di chapter filter ini kita bisa memfilter apa saja yang kita inginkan aja. Misalkan di sini kita ingin memfilter yang hanya dari nama dari brown aja, jadi yang lain enggak. Oke, maka semuanya hanya dari brown saja yang ada. Kemudian kita juga bisa memfilter dari country-nya, misalkan USA saja, maka USA saja yang tertampilkan. Quarter juga bisa sama, misalkan quarter 1 aja juga bisa. Oke. Di filter ini kita juga bisa memfilter jumlah sales ya. Misalkan di sini caranya klik ini, kemudian number filters greater than, misalkan kita ingin memfilter yang hanya lebih dari 10.000 misalkan. Kemudian klik OK, maka data-data yang tampil hanya yang lebih dari 10.000, yang di bawah 10.000 tidak ada, sudah terfilter. Oke. Setelah itu kita lanjut ke conditional formatting. Oke, jadi di chapter conditional formatting ini kita bisa memformat apa yang kita inginkan. Caranya, pertama kita harus blok data-datanya terlebih dahulu. Kemudian ke home, conditional formatting. Misalkan kita ingin meng-highlight sesuatu gitu, maka klik ini highlight cell rules, misalkan greater than ya. Misalkan greater than 80 gitu. Maka kita klik OK. Maka angka-angka yang di highlight hanya yang lebih dari 80 atau yang kita inginkan ya. Bisa juga conditional formatting ini berdasarkan rata-rata, di atas rata-rata. Kita ke top bottom rows, kemudian klik above average. Klik OK, maka data-data yang terhighlight hanya data-data yang di atas rata-rata dari jumlah semuanya ini, dari sel A1 sampai dengan A10. Oke, di sini juga kita bisa mensort data-data
berdasarkan misalkan angka ganjil ya. Caranya seperti biasa, kita blok dulu datanya, kemudian ke conditional formatting, kemudian klik new rule, use a formula to determine which cells to format ya misalkan. Oke, jadi formatnya itu kita klik formulanya sama dengan kita ketik formula untuk angka ganjil yaitu isot di sel C3 ya. C3. Formatnya di sini misalkan kita ingin fill warnanya menjadi warna ini. Oke, kita klik oke. Kemudian kita klik oke. Maka data-data yang angkanya ganjil semuanya otomatis akan terhighlight berdasarkan warna yang kita pilih atau format yang kita pilih. Oke, lanjut. Di sini kita juga bisa mem-highlight ya, formatting dari data ini. Misalkan pertama kita blok datanya, kemudian ke conditional formatting, sama new rule, use a formula to determine which cells to format. Setelah itu kita tulis formulanya yaitu misalkan ya, di sini kan kita ingin menampilkan meng-highlight yang dari country USA saja, maka klik sama dengan K4 sama dengan USA, maka formatnya akan warna ini misalkan. Kita klik OK, maka yang country-nya USA akan otomatis terhighlight. Oke. Yang selanjutnya kita ke chapter chart. Oke, jadi di chapter chart ini kita bisa membuat chart berdasarkan data yang kita punya. Oke, seperti biasa kita harus membloknya dulu data-datanya. Kemudian ke insert. Kemudian ke chart group. Di sini kita bisa pilih chart-chart yang kita inginkan. Misalkan kita ingin chart ini, kemudian ini misalkan line with markets. Nah, maka data-datanya ini akan terbuat sendiri chartnya secara otomatis. Data-data yang kita buat, chartnya akan tertampilkan di sini. Oke, jadi di chart ini kita juga bisa mengganti tipe chartnya. Misalkan kita ingin mengganti tipe yang lain menjadi column misalkan, kemudian ini, ya udah, maka kita klik OK, maka otomatis data-datanya akan tertampilkan dengan chart yang kita pilih. Di chart ini kita juga bisa mengganti judulnya, judul-judul yang kita inginkan. Misalkan di sini chart hewan. Oke, maka judulnya akan berubah menjadi chart hewan. Di data ini juga kita bisa mengganti. Misalkan kita ingin mengganti nama bulannya dengan nama hewannya. Caranya kita klik ke data, ke chart.
kita ke chart, kemudian klik switch row atau column, maka otomatis datanya akan berubah dari yang tadinya bulan kemudian hewan-hewannya, maka di sini akan terbalik menjadi hewan dan bulan. Oke. Misalkan di chart ini kita ingin merubah data bulan ini menjadi di sini. Oke, caranya kita klik ini, kemudian add chart element, kemudian ke legend, maka data-datanya misalkan kita ingin di bawah, atau di kanan, atau di atas, bisa terserah yang kita inginkan. Misalkan kita di sini di top ya, diganti di atas, di kanan deh, maka datanya akan berubah menjadi di kanan. Oke, itu saja untuk yang chart. Untuk chapter chart, kita lanjut ke chapter pivot table. Oke, jadi di chapter pivot table ini adalah chapter yang paling, bisa dibilang paling bermanfaat ya di Excel, karena paling berguna. Oke, jadi caranya, misalkan ada data di sini ada 200 lebih, datanya banyak, kita ingin membuat pivot table-nya. Oke, caranya klik ini, kemudian insert, setelah itu klik pivot table, kemudian klik OK. Nah, oke, jadi misalkan di sini kita ingin menampilkan produknya, amount-nya, dan negaranya, maka akan otomatis muncul. Kemudian pivot table-nya akan otomatis muncul. Setelah itu kita juga bisa mensortnya. Caranya di sini kita klik sort dari yang paling kecil ke yang terbesar, atau bisa juga dari yang terbesar ke terkecil. Oke. Kemudian kita juga bisa memfilternya. Caranya yaitu kita klik di sini. Sebentar. Di negaranya kita filter. Maka akan otomatis filternya ada di sini. Kita ingin sort lagi dari yang terbesar yang terkecil, bisa. Kemudian di sini misalkan kita ingin mensort Australia aja, klik OK, maka yang muncul hanya Australia aja. Kalau dari semua negara, maka semuanya akan muncul seperti itu. Maka dari itu pivot table sangat berguna. Oke, mungkin itu aja ya dari pivot table. Kita juga bisa memfilter banyak. Misalkan kita ingin memfilter produknya gitu, maka tinggal masukkan produknya ke filter. Di sini akan muncul produk-produknya semuanya, dan ini dari negara-negaranya, sama amount-nya langsung muncul. Dari yang tadinya pivot table di sini, amount-nya akan muncul semua di
pivot table yang telah kita buat berdasarkan apa yang kita filter dan yang lainnya. Oke. Oke, di chapter selanjutnya yaitu tables, kita bisa membuat tables berdasarkan data yang kita punya. Cara membuatnya yaitu kita klik tables, kita klik cellnya yang kita ingin jadikan tables. Setelah itu kita klik insert, kemudian klik table, klik OK, maka semuanya akan tersort. Misalkan di sini kita ingin sort dari A sampai Z, dari Z sampai A. Kemudian kita juga bisa mensort langsung otomatis ya. Kemudian kita juga bisa menghitung row-nya tanpa dengan cara manual, yaitu klik cell-nya di sini, kemudian klik ke inside table, table design, kemudian kita klik ini total row, maka otomatis row-nya akan muncul di sini sebanyak 14 row. Kita juga bisa menghitungnya. Kita juga bisa menghitung data-data tersebut tanpa menulis rumus. Caranya kita klik ini, kemudian misalkan average, maka otomatis average-nya akan muncul. Kemudian kalau misalkan count akan muncul juga. Misalkan di sini kita ingin X muncul, semuanya bisa muncul tanpa harus kita menggunakan rumus. Oke, itu saja dari chapter tables. Selanjutnya kita lanjut ke chapter what if analysis. Oke, jadi di chapter what if analysis ini kita bisa memformat seberapa besar misalkan keuntungan yang kita ingin dapatkan. Contohnya di sini 60%, maka total profitnya adalah 3.800 dari 100 buku. Kita juga bisa merubahnya. Di sini misalkan datanya nggak jadi 60%, cara merubahnya yaitu di data, kemudian what if analysis. Oke, kemudian klik scenario manager, kemudian kita klik add. Misalkan di sini scenario name-nya 60% highest, changing cell-nya ya di sini C4, kita ini ya, kita lock, kita F4, kemudian kita klik OK, 0,6. oke. Kita juga bisa menggantinya, menambahkan ya senarionya. Misalkan sold highest price-nya berubah dari 60, kita tambahkan 70 misalkan, 70% highest. Ini kita lock F4. Di sini 0,7. Kita tambahkan hingga ke data 80 misalkan. 80% highest.
kita lock F4. Di sini kita klik 0,8, kemudian klik OK. Setelah itu kita klik show yang 70% misalkan, maka profitnya akan bertambah, akan berubah. Oke. Kita juga bisa mensummary-nya. Caranya itu klik summary, kemudian result-nya ini, klik OK. Maka summary-nya akan otomatis tertampilkan di sini. Oke, kita lanjut ke chapter selanjutnya. Sepertinya di what if analysis ini kita ada kesalahan karena di summary-nya salah ya. Caranya kita harus menggunakan rumus. Oke, rumusnya misalkan ini sini kita harus menggunakan rumus. Oke, jadi di sini datanya kita udah menggunakan rumus. Kemudian ke data what if analysis. Scenario manager. Di sini kita show, maka otomatis akan berubah semuanya. Misalkan kita di sini klik summary F4, maka summary-nya akan berbeda. Oke. Sini kita delete aja yang sebelumnya salah. Setelah itu kita lanjut ke chapter solver. Oke, jadi lanjut ke chapter solver. Jadi di solver ini kita harus memunculkan tab solver di data. Caranya yang pertama kita ke file. Setelah itu kita ke file option. Setelah itu kita ke file option. Dari option kita ke adds in. Di adds in kita klik yang solver adds in. Kemudian kita klik go. Setelah itu kita klik solver add in. Kemudian klik OK. Nah, sebentar loading. Maka tab solver akan muncul di data. Oke, kita lanjut ke chapter terakhir, yaitu analysis toolpath. Oke, jadi di chapter yang terakhir ini analysis toolpath, pertama kita harus memunculkan datanya analysis toolpath dulu. Yang pertama kita ke file, kemudian option. Setelah itu kita ke adds in, kemudian klik analysis toolpath, klik go. Setelah itu kita klik analysis toolpath, kemudian OK.
maka di tabel analisis muncul data analisis atau toolpack. Kemudian misalkan kita ingin membuat histogram dari data-data yang ada. Oke, caranya kita di sini klik data analysis, kemudian histogram, input range-nya kita klik di sini dari A2 ya. A2 kita absolutkan sampai A19. A19 kita absolutkan. Kemudian di bin range-nya kita klik ini C4 sampai dengan C8. C4 kita absolutkan sampai dengan C8 kita absolutkan. Kemudian kita di output range-nya kita pilih F3, sel F3 absolute, semuanya harus absolute. Kemudian klik OK, maka akan muncul bin frekuensinya. Oke, setelah dari sini kita klik legend. Untuk memunculkan histogramnya, yaitu caranya oke, jadi untuk memunculkan histogramnya kita harus mengklik chart output di data analysis. Tadi ketinggalan. Kemudian klik chart output, kemudian klik OK, maka histogramnya akan muncul. Oke. Sekian dari saya tentang data analisis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.